Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Tete dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nuraliman dengan NIM 33322407173 dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan penelitian operasional 2 yang dimana saya akan mengerjakan soalnya menggunakan 3 software, yaitu ada software Excel, Studio, dan PNVM. Nah, langsung aja ke soalnya. Di sini buat soalnya yang pertama di sini PT Arkanindo merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja dalam proses pendistribusian produknya. Perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai kota tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Oke, langsung aja di sini saya akan mengerjakannya menggunakan software Excel terlebih dahulu. Oke, di sini untuk soal sendiri itu mengenai forward pass yang dimana di sini kita uh, buat X1-nya di sini mungkin ke tahap pertama dulu X1 yang dimana untuk A ini itu dia uh, nilainya itu dia bisa ke 4 titik yang dimana ada ke B, C, D, dan E yang dimana untuk ke B itu dia nilainya 7, ke C itu dia nilainya 6, dan selanjutnya itu yang ke D itu nilainya 5 dan E itu nilainya 9. Oke, mungkin selanjutnya di sini ada ke tahap kedua atau X2 yang dimana di sini kita akan mengambil X1 di sini yaitu B, C, D, E yang dimana untuk BCDE ini itu memiliki eh, jalur yang selanjutnya yaitu ada F, G, dan H. Nah, di sini buat jalur B itu dia bisa ke jalur F, ke G, dan H. Nah, buat jalur ke F itu dia nilainya 4. Nah, 4 ini ditambahkan dengan 7, nilai 7 yang sebelumnya. 7 ditambah 4 menghasilkan 11. Selanjutnya di sini ada nilai B yang ke G, yaitu nilainya itu 8 ditambah dengan nilai 7 yang sebelumnya yang dari A. Nah, totalnya itu ada 15. Selanjutnya itu ada B ke H dengan nilai 11. Yang dimana kita tambahkan dengan nilai sebelumnya yaitu ada 7 yang menghasilkan nilai 18. Untuk yang C, D, dan E itu sama untuk rumusnya. Selanjutnya untuk F2S ini kita bakal mencari nilai yang paling minimum di antara FGH di B ini, C, D, dan E ini. Nah, buat di B ini, yang paling minimum itu nilai 11, yaitu F. Lalu untuk di C, itu yang paling minimum ada 9 di G. Lalu untuk 14, untuk yang D itu ada 14, yang dimana itu ada di H. Untuk selanjutnya itu ada 15, yang dimana 15 ini ada di G. Jadi F, G, H, G. Lalu untuk ke tahap lalu selanjutnya di sini ada X3 atau tahap ketiga. Selanjutnya di sini kita bakal mengambil nilai F, kita mengambil FGH ini yang dimana untuk FGH sendiri jalur berikutnya itu akan ada IJK. Nah, untuk rumusnya sendiri itu kurang lebih sama dengan rumus yang sebelumnya yang dimana untuk F sendiri itu kan bisa ke I dan ke J kan. Nah, untuk ke I itu dia punya nilai 12. Nah, 12 ini kita tambahkan dengan nilai F yang sebelumnya, yaitu 11 ini. Nah, 11 ditambah 12 menghasilkan 23. Lalu F ke J. F ke J itu punya nilai 9. 9 ini kita tambahkan dengan 11 menghasilkan 20. Nah, selanjutnya itu untuk K. Kenapa K kosong? Karena F ini tidak punya jalur ke bagian K ini, jadi kita kosongkan. Lalu untuk solusi optimumnya di sini ada F3 yang dimana kita mencari nilai minimum dari uh, FGH ini. Di sini kita ketahui bahwa nilai minimumnya itu ada 20.
14 dan juga 22 yaitu JIK. Lalu selanjutnya di sini ada S yang dimana JIK ini untuk rumusnya sama seperti sebelumnya, yang dimana I ke L, J ke L, K ke L. Nah, I ke L itu nilainya 7. 7 kita tambahkan nilai sebelumnya 14 menghasilkan 21. Lalu ke J, yang J ke L itu 8. 8 ditambah nilai sebelumnya 20 menghasilkan 28. Lalu ada K. K itu 11. 11 ditambah 22 menghasilkan 33. Nah, di sini ada keputusan solusinya yang dimana nilai paling minimum itu ada di angka 21 atau di jalur A, C, G, I, L. Oke, selanjutnya ini kita akan mengerjakan soal nomor 2 yang dimana sebuah universitas sedang melaksanakan proyek pembangunan gedung laboratorium teknik untuk mendukung kegiatan praktikum dan penelitian mahasiswa. Proyek ini terdiri dari beberapa tahapan pekerjaan yang saling bergantung dan harus direncanakan dengan baik agar dapat selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, digunakan metode Critical Path Method atau CPM untuk menganalisis jalur kritis proyek. Berikut adalah daftar aktivitas proyek yang dimana aktivitasnya itu ada A sampai H. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CVM lalu ada menghitung total waktu penyelesaian produk. Oke, yang pertama di sini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan software dari POM-PM. Kita langsung aja buka software POM-PM-nya. Nah, setelah di tampilan seperti ini, kita bisa memilih ke Project Management atau PERT atau CPM. Nah, di sini kita pilih yang bagian Single Time Estimate. Tadi untuk namanya itu kita sesuaikan yaitu soal 2, NIM 173. Tadi number of activities-nya itu ada di angka 8. Kita klik OK aja. Oke, di sini kita bisa mengisi activity time-nya, yang dimana tadi dari 7, 12, 10, 18, 24, 16, 8, dan 5. Kita langsung isi aja. Buat predesesor satunya, di sini ada A, A, B, C, D, E, F, G. Ini kita sesuaikan aja. A, A, B, D, E, F, G. Dimana D itu tadi, B itu dia ada C juga. Oke, setelah udah kita bisa langsung salve aja. Di sini buat projectnya itu activity time-nya ada 90. Kita bisa lihat chartnya. Untuk chartnya itu seperti ini. Selanjutnya kita bakal coba menggunakan atau tes dengan software dari RStudio. Nah, buat software RStudio sendiri ini dari saya telah ngebuat dari codingannya. Langsung aja di sini kita pertama load dari library-nya dulu untuk mendownload package-nya. Jika udah, ini kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi.
Kalau kita lanjut dengan dari kotak. Oke, selanjutnya setelah kita eh, berhasil mendownload package-nya, bisa kita langsung aja kita akan definisi aktivitas proyek, kita bisa blok dan kita bisa running. Selanjutnya untuk membuat grafiknya, ini kita bisa langsung blok aja semuanya dan kita klik running. Nah, di sini buat total durasinya itu sama dengan yang ada pada POM-QM dengan waktu 90 hari. Ini ada bentuknya, grafik jalur kritisnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal ketiga, yang dimana soal ketiga, sebuah perusahaan energi terbarukan sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya skala menengah sebagai bagian dari upaya pemanfaatan energi ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan berbagai aktivitas teknis dengan ketidakpastian waktu penyelesaian, sehingga metode program evaluation and review teknik atau PERT digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara keseluruhan. Nah, berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta 3 estimasi waktunya. Untuk aktivitasnya sama A sampai H, yaitu di sini kita ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT, hitung perkiraan waktu penyelesaian proyek juga. Nah, software yang pertama kita akan menyelesaikan dengan metode, kita akan menyelesaikannya dengan POM-QM juga. Untuk filenya ini kita jangan lupa di save dulu. Save. Oke, setelah save kita di sini bisa memilih yang triple estimate. Oke, buat title-nya itu sama, kita sesuaikan lagi itu soal 3. Diam. Buat activitiesnya sama, ada 8, kita oke aja. Di sini untuk waktu optimistic time-nya kita isi. Tadi ada 10, 14, 20. Waktu optimis itu 10, 12, 14, 18, 20, 16, 14, sama 10. Terus waktu most likely time-nya 14, 16, 20, 14, 16, 20, 24, 26, 22, 18, sama 14. Untuk pesimistiknya itu ada 20, 22, 28, 20, 22, 28, 32, 34, 30, 26, sama 20. Nah, karena predecessor satunya itu yang pertama kosong, ini A, ini A, ini B, ininya C, ini D, sama F, dan G. Ini kita bisa running aja, solve. Untuk projectnya itu nilainya 122. Kita lihat chartnya. Nah, buat chartnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini saya bakal mengerjakan soal yang ketiga menggunakan software dari RStudio. Oke, ini kita
library-nya dulu kita aktifkan. Soal ketiga, di sini kita bisa langsung blok aja buat melihat hasilnya. Kita bisa running. Nah, buat di soal nomor 3 ini, dia menghasilkan durasi yaitu 122 hari dengan grafik jalur kritis yang sama dengan yang dihasilkan oleh POM-PM. Oke, mungkin cukup sekian aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.